Oke, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran deh. Good. Kedengaran. Oke, selamat malam semuanya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini adalah tentang hidup mengandalkan Tuhan. Kalau minggu lalu sama Raymond kita udah bicara tentang iman atau percaya, hidup dengan iman sama nggak dengan hidup hidup dengan Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan. Hidup eh, kalau kita bicara hidup dengan Tuhan dan hidup mengandalkan Tuhan, berbeda atau sama? Beda. Beda. Sama kayak hidup dengan istri dan hidup mengandalkan istri. Beda ya? Iya, benar. Ya, beda. Oke. Itu jadi finansial dan materi berarti. Ya, kita mengandalkan dan bersama tuh berbeda. Jadi ini melanjuti yang Raymond bawakan kemarin. Thank you banget Om Raymond. Jadi berseri nih Mon. Oke. Tapi dia Ayat nggak al datang nih. ada di belakang, ada di bawah tuh. Ada. Ada. Oke. Ayat firman Tuhan, ayat Alkitab untuk firman Tuhan kita pada malam hari ini diambil dari Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah firman Tuhan. Uh, ini adalah penjelasan ayat yang tadi kita baca. Ayat 5 itu, dua ayat adalah tentang mereka yang tidak mengandalkan Tuhan, dan dua ayat adalah mereka yang mengandalkan Tuhan. Mereka yang tidak mengandalkan Tuhan seperti yang ayat 5 itu bilang, orang yang mengandalkan manusia, bukan hanya manusia, sorry, kepencet. Bukan hanya manusia, bukan hanya diri sendiri, biasanya itu kemampuan diri kita sendiri, mengandalkan orang tua, mengandalkan anak, mengandalkan sahabat, pejabat, atau backing, dan lain-lain. Dan tidak mengandalkan Tuhan akan hidup dalam hukuman, perasaan tidak tenang, dan penuh dengan ketakutan, penuh dengan rasa curiga dan kekecewaan. Di dalam Alkitab itu malah bahasanya terkutuklah. Jadi kalau yang tidak mengandalkan Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa terkutuklah. Ayat 6, pun keadaan hidupnya dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Artinya, jika keadaan susah, dia tetap akan kehilangan sukacita dan pengharapan. Sekalipun keadaannya baik, dia tetap tidak bersukacita karena dia akan jauh dari sukacita yang sejati di dalam Tuhan atau tidak ada damai sejahtera. Tapi bagi mereka yang mengandalkan Tuhan, ada dua ayat selanjutnya. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan akan selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Ayat 8, tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan merasa khawatir walaupun keadaan di sekitarnya sedang sulit, tidak merasa sombong ketika keadaan di sekitarnya sedang baik, dan kehadirannya selalu bisa menjadi berkat. Oke. Nah ini definisi mengandalkan Tuhan sama kayak yang kemarin Mon. Mengandalkan Tuhan berarti percaya dan mempercayakan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia diartikan orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai orang yang percaya dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Dari sini kita dapat belajar bahwa ternyata pengertian mengandalkan Tuhan bukan hanya ketika kita terjepit kemudian mencari Tuhan. Namun mengandalkan Tuhan adalah bagaimana dalam seluruh kehidupan kita percaya dan mempercayakan hidup kita pada Tuhan.
Lalu apa bedanya percaya dan mempercayakan? Percaya adalah sikap hati yang kita yakin bahwa Tuhan sanggup menolong dan menyelamatkan. Sedangkan mempercayakan adalah tindakan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan karena kita percaya. Jadi contohnya sama seperti yang kita bahas kemarin itu, kalau kita di air ada korban kecemplung, dia masih sadar, biasanya orang panik itu di permukaan itu dia akan menarik apapun ke bawah agar dia bisa naik ke atas. Ngerti ya maksudnya ya? Dia narik apapun yang dia pegang ke bawah supaya dirinya bisa ke atas, tidak tenggelam. Jadi kalau kita datang nih yang rescue, kita nggak tahu caranya, itu kita akan ditarik sama dia ke bawah. Bukan dia mau mencelakakan, tapi itu reaksi alami ketika dia tarik ke bawah, dia berharap dirinya dia bisa ke atas untuk bernafas. Yang harus dilakukan apa? Kita dulu diajarin supaya pukul orangnya buat dia pingsan. Atau kalau nggak dipukul, orangnya harus diam. Ketika dia diam, dia mempercayakan hidupnya ke orang yang menolong dia. Nah itu namanya mempercayakan nih. Ya udah ada yang datang menolong, dia mempercayakan hidupnya agar dia bisa ditolong. Kurang lebih seperti itulah. Sama kayak yang kita jelaskan perumpamaan yang kemarin tentang orang yang berjalan di atas tali. Kita percaya dia sanggup, tapi kita berani nggak digendong sama dia untuk ikut berjalan di atas tali? Kita percaya dia bisa, tapi kita nggak mau mempercayakan hidup kita untuk digendong sama dia jalan di atas tali. Oke, itu bedanya percaya dan mempercayakan. Kita lanjut. Nah, apa sih biasanya hal-hal yang membuat kita tidak mengandalkan Tuhan? Saya bagi ada 3 di sini. Pertama itu rasa takut. Dosa menimbulkan rasa takut. Alkitab Ki, itu Ki nggak kelihatan, Ki geser sedikit itu layarnya, cuman kelihatan ini gambar Tuhan Yesus doang. yang mana Hal-halnya ya? itu nggak kelihatan. Itu di depan Mananya? gue, hal-hal poin-poinnya itu gue nggak kelihatan. Yang gue lihat cuman nggak ada gambar Tuhan Yesus di situ. Cara gesernya gimana ya? Mungkin lu dari HP kali ya, Des. Gue kelihatan sih. Oh, Kalau di laptop kelihatan. Yud, Handphone lu tidurin bentar. deh. Handphone lu tidurin deh. Nih gue tidurin. Ya udah lanjut, sorry. Oke, nggak apa-apa. Sip. Hal-hal yang membuat kita tidak mengandalkan Tuhan itu pertama rasa takut. Kalau kita ingat di Alkitab, manusia pertama kali merasa takut adalah ketika dia berdosa. Ketika Tuhan datang nyari dia, dia takut tuh ngumpet di belakang karena dia sadar dia tidak pakai baju. Ternyata rasa takut ini kalau kita ingat cerita Tuhan Yesus di atas perahu ini ketika dia meredakan badai, dia bersama murid-muridnya di kapal dan badai. Murid-murid tahu ada Tuhan Yesus di situ. Kapalnya itu kena badai dan Alkitab menceritakan seperti hampir mau tenggelam. Murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus untuk meminta tolong. Sebenarnya sampai poin ini kalau menurut saya itu benar lah. Berarti kan dia percaya Tuhan Yesus bisa meredakan badai. Dia bangunin, dia minta pertolongan Tuhan. Sampai situ harusnya nggak ada yang salah. Tapi setelah Tuhan Yesus meredakan badai, yang Tuhan Yesus tegur adalah, kenapa kamu takut? Jadi sebelum minta tolong, lalu Tuhan Yesus menegur, kenapa kamu takut? Kedua, ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, muridnya ditanya untuk ikut berjalan di atas air, dia percaya dan yakin, dia ikut berjalan di atas air. Ketika kena angin, dia merasa takut, dan ketika takut, dia tenggelam. Jadi rasa takut ini kalau di Alkitab kita melihat banyak sekali menimbulkan keadaan yang menjadi tidak percaya. Yang sekarang kita hadapin adalah belum sampai 3 tahun lalu bagaimana kita semua sampai akhirnya ada Komsel ini, melihat COVID yang luar biasa, melihat kematian di mana-mana, semua kegiatan dihentikan, bahkan makam pun berjejer mengantri, kita tidak ada kepastian dan kita takut.
seperti saat ini ada perang di Ukraina yang bisa menyebabkan kelaparan, pergolakan ekonomi, macam-macam lah yang buat manusia takut, masa depan anak, kesehatan, dan lain sebagainya. Ini yang bisa menjauhkan kita dari hidup yang mengandalkan Tuhan. Kedua, merasa mampu. Merasa mampu adalah kita merasa memiliki semua yang kita butuhin kok. Ekonomi kita bisa, skill hidup kita bisa, teman-teman, networking, fisik, dan sebagainya. Teman-teman gue hebat-hebat, orang kaya, gue kenal jenderal, gue kenal si A, gue kenal presiden. Itu yang biasanya membuat kita mengandalkan diri kita dan teman-teman, bukan mengandalkan Tuhan. Yang ketiga adalah memaksakan kehendak. Kita percaya sama Tuhan, tapi kita yang tentuin hasilnya. Tuhan, saya lagi bikin ini, saya percaya Tuhan pasti mengabulkan. Tepat pada waktunya, tapi bukan waktu Tuhan. Kita ngomel ketika waktunya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kayak memaksakan hasil dan waktu Tuhan untuk menjawab doanya harus sesuai dengan keinginannya, merasa dia lebih tahu mana yang terbaik baginya, dan tidak menerima jika hasilnya tidak sesuai dengan keinginannya. Ini yang biasanya membuat kita tidak mau mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan juga bukan berarti pasif. Udah terserah Tuhan aja mau diapain. Kita tetap harus aktif. Aktif minta pertolongan Tuhan, aktif mengikuti jalan Tuhan, aktif memegang tangan Tuhan, dan sebagainya. Jadi mengandalkan di sini bukan berarti kita pasif terserah Tuhan. Bukan terserah, tapi kita mengandalkan. Jadi seperti apa sih hidup yang mengandalkan Tuhan? Saya coba tulis di sini. Sama tadi ada 3 cara yang menjauhkan dari Tuhan. Sekarang ini bagaimana cara mengandalkan Tuhan. Yang pertama tadi adalah ketakutan kan. Kenapa kita mesti takut? Karena dalam firman Tuhan itu selalu disebutkan janganlah takut. Allah itu mengasihi kita. Bahkan di Alkitab menyatakan tidak ada satu hal pun di dunia ini yang dapat menjauhkan kasih Allah daripada kita. Itu ada di Roma 8 ayat 38 sampai 39. Bahkan di situ menyatakan dosa kita pun, maut, apapun di dunia ini tidak ada yang bisa menjauhkan kasih Allah kepada kita. Dan jika kasih Allah sudah bersama dengan kita, apalagi yang harus kita takutin? Orang mau ngomongin apa kek? Orang mau ngomongin apa? Hasilnya kita buat apa? Orang tetap mau bicara yang jelek, sebenarnya nggak usah dikhawatirin. Yang kita khawatir kalau Tuhan tidak mengasihi kita. Kedua, balik lagi, kasih Allah tidak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Jadi setiap hari, bukan hanya 365 hari, tapi setiap hari kasih Allah itu ada dan selalu baru buat kita. Itu tertulis di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Dan yang terakhir, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Jadi hal yang pertama itu jangan takut. Apapun yang kita hadapin, jangan pernah takut. Tapi kenapa kita nggak takut? Karena kita yakin Tuhan selalu sama-sama dengan kita dan Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan mengasihi kita, pasti Tuhan nggak akan biarin kita celaka. Yang kedua, jangan pernah menggantikan sumber daya rohani yang tak terbatas, yaitu firman Tuhan dan Allah sendiri yang memiliki langit dan bumi, dengan sumber daya dunia yang terbatas. Seperti tadi sumber daya manusia yang terbatas apa sih? Rekening. Mau punya 2 triliun juga terbatas, ada jumlahnya. Mau punya teman bintangnya dari 3 sampai 5 juga terbatas, ada umurnya, ada pensiunnya. Mau mengandalkan orang tua, terbatas. Hampir saat ini kayaknya seumuran kita orang tuanya udah banyak yang gak lengkap atau bahkan ada yang udah gak ada. Mengandalkan siapa? Pasangan. Pasangan bisa mengecewakan. Mengandalkan anak bisa mengecewakan.
Mau punya viewers. Hah? Mau punya viewers. Viewers begitu di take down lo punya akun, habis juga. Jadi jangan pernah menggantikan sumber daya rohani, ini Tuhan ya, yang tidak terbatas dengan sumber daya duniawi yang terbatas. Hal ini sesuai dengan teladan Tuhan Yesus. Waktu malam dia mau disalib, dia bukan sibuk tuh ngatur gimana caranya lolos, gimana caranya untuk tidak disalib, tapi dia sibuk berdoa. Hasilnya dia mendapatkan kekuatan untuk menggenapi karya keselamatannya. Secara manusia dia juga sudah takut, tapi bagaimana mengalahkan takut ya kita belajar dari Tuhan Yesus, berdoa. Yang ketiga, berusahalah semaksimal mungkin, tapi serahkanlah hasilnya pada Tuhan. Seperti yang tadi, kita bukannya pasif, kita berusaha. Kita punya kemampuan yang dikasih sama Tuhan, kita tanggung jawab. Kita bisa musik, bermusiklah main. Kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Tapi hasilnya terserah Tuhan. Kalau kita ingat firman Tuhan yang kita pernah bahas beberapa bulan lalu itu, Tuhan yang menyempurnakan. Tuhan hanya butuh kita tekun dan melakukan. Hasilnya terserah Tuhan. Bahkan Tuhan bisa lebih menyempurnakan. Mengandalkan Tuhan bukan berarti meniadakan usaha, namun berusaha dengan cara pandang bahwa Tuhanlah yang berdaulat. Banyak orang tekun berusaha, tapi tidak rela menempatkan Tuhan sebagai Tuhan atau penguasa atas hidup mereka. Ini yang membuat mereka mudah patah semangat ketika hasil usaha mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Taat itu juga berarti selalu siap untuk mengganti rencana kalau memang Tuhan yang menghendaki. Jadi maksudnya gini, saya berencana anak saya tuh harus S1. Tapi kalau rencana Tuhan tidak di situ, ya kita mesti siap. Apa kita mau bilang, Tuhan gak ngerti, malu kita orang tuanya, anak kita gak S1. Enggak juga. Terserah Tuhan, Tuhan yang berdaulat, dan pasti rencana Tuhan lebih bagus. Jadi di sini dikatakan tentang taat itu berarti kita siap mengubur atau mengganti rencana kita untuk mengikuti rencana Tuhan. Oke. Terakhir, kesimpulan, setiap langkah dan hidup kita haruslah kita jalani dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung jawab atas dasar kasih. Tapi biarlah Tuhan yang akan menentukan hasilnya. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik dan Tuhan yang akan menyempurnakannya. Kesimpulan kita, andalkanlah Tuhan dalam setiap detik hidupmu, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan dan dalam Tuhan ada berkat dan damai sejahtera. Amin. Terima kasih. Amin.